Ojo nabung dulu tapi gak menikmati barang yang diinginkan. Tabungannya rampung, omahe renek itu. Nompone duit sakmit. Nah, dalam dunia bisnis yang begituan tuh disebut R. Tahu R itu? Rugi. Om Begawan ini sebagai kontainer. Kok kontainer? Malah kok truk wae kontainer. Maksudnya orang yang rutin konten itu. Ya, mesti menyajikan materi-materi yang mencerdaskan, memberi pemahaman. Nah, setelah ngompol, ngubek-ubek program makan bergizi, sekali lagi nih, makan bergizi. Kita bergeser nih, membedah program capres terpilih yang lain. Ya, supaya rakyat tahu, ngerti, jane presidennya ngopo toh ini. Nah, ini program Prabowo Gibran bukan makan bergizi tok loh. Bukan, ini banyak ini yang dia janjikan waktu kampanye dulu. Ini sekaligus jadi pengingat pemenang, harus juga direalisasikan, dieksekusi kalau bahasanya itu. Program lain yang digadang-gadang, yang kemarin dibengak-bengokkan, adalah mewujudkan 3 juta rumah buat rakyat. Akeh ini 3 juta. Ya tentu yang dimaksud tempat tinggal yang terjangkau buat kalangan bawah. Nek wis di rumah ngopo digaweke omah, kayak Om Begawan itu nggak perlu dibuatkan rumah. Nah, di pemerintahnya Pak Jokowi ada juga program sejenis yang bernama rumah subsidi. Jadi negara itu membantu kalangan MBR alias masyarakat berpenghasilan rendah untuk bisa punya hunian, punya rumah. Nah, kemarin itu elit Golkar bilang, ngomong ini dalam realisasinya semua pihak harus terlibat. Kabeh terlibat, baik melalui APBN. Ini pembiayaan yang dimaksud ini. Swasta hingga pelibatan BUMN. Nah, ini bisa jadi nih kebijakan tapera. Tabungan perumahan rakyat ini untuk para pekerja sektor swasta. Memang arahnya ke sana. Ini bisa lagi. Nah, kebijakan tapera sendiri kan kemarin muncul banyak perdebatan. Berpolemik, ya, banyak lah. Saur manuk teng cuwit itu serang gendah. Singkatannya udah dirubah-rubah. Bukan tabungan perumahan rakyat, tabungan pemerasan rakyat dan sebagainya. Nah, sekarang agak reda. Sebab disampaikan kalau ditunda atau buat tahun depan. Ditunda, mentani presidennya anyar. Nah, nanti tahun depan ini bakal rame lagi kalau muncul lagi. Tapera muncul, oh rame meneh gini loh. Menurut Om Begawan ini, ya, bukan sok pinter ya kawan. Program taper ini bagus-bagus aja lah. Taper. Tapi mbok ya realistis gitu loh, yang masuk akal, masuk nalar. Yang jadi masalah utama itu sifatnya itu loh. Kok ndadak wajib barang? Mau bagaimanapun di pikiran kita, ini kan paling-paling mau ngakal-akalan toh. Ini menurut Om Begawan juga loh. Akal-akalan untuk mengumpulkan anggaran toh, untuk sesuatu program yang lain. Nah, pengen tahu enggak? Supaya program ini berhasil. Nah, ini bukan jebakan loh, ini bukan jebakan. Om Begawan ini punya tawaran solusi. Ya, memberikan sebuah tawaran, bukan malah menjurumuskan ini. Dan akan membuat rakyat dengan sadar ikut tapera. Jadi gini sistemnya, ini kalau didengar oleh pemerintah ini. Negara bangun rumah dulu, sediakan bagi rakyat yang belum punya rumah, yang masih ngikut mertua atau masih ngontrak dan sebagainya, untuk bisa mengaksesnya. Maksudnya mengakses itu memilikinya. Bila perlu kayak orang jualan mobil itu ada test drive, ya toh. Itu loh. Nah, kasih kesempatan rakyat yang belum punya rumah itu tinggal di sana. Nganggoni sik, menempati barang 1 sampai 2 bulan. Namanya juga test drive kok. Nah, tapi tes live, nah ini aspek penting loh ini. Karena orang beli rumah bagi yang berkemampuan ekonomi terbatas, itu kayak punya bini, kayak duwe bojo tuh. Buat selamanya loh. Nah, kecil kemungkinannya dijual itu. Nanti kalau dijual pindah rumah itu kecil kemungkinan. Makanya dibutuhkan nyoba tinggal dulu. Kerasan moral.
Nek merasa cocok rasan baru silakan lakukan transaksi. Akhirnya tapera dilanjutkan dan dia bisa nyicil itu rumahnya itu. Ya pertanyaannya ini, tapera itu gimana? Nah, saat transaksi itulah dia diwajibkan ikut tapera buat bayar rumah yang ditinggali itu. Lah podo-podo nabung ya. Jika kebijakan ini diterapkan, akan banyak karyawan atau buruh lain atau masyarakat yang belum punya rumah, masih ngontrak, tanpa dipaksa akan ikut tapera. Ini ibarat gotong royong bantu-membantu rekan pekerja biar bisa punya rumah. Sing wis duwe rumah ya tetap ikut tapera. Sing urung duwe ya ikut tapera, sing urung duwe rumah malah dapat rumah. Nah, logikanya itu mesti dibalik. Ojo nabung dulu tapi gak menikmati barang yang diinginkan. Tabungannya rampung, omahe renek itu. Nompone duit sakmit. Namanya bukan tabungan perumahan rakyat. Tabungan biasa nyelengi neng celengan Semar aja mah bisa itu. Ya tapi silahkan. Silahkan nikmati dulu lah. Nek gak cocok atau gak jadi ya gak apa-apa. Lah wong kita nyicil panci aja, nyicil tuku kompor itu kalau di bank kredit itu. Nyicil beli HP misalnya, bahkan nyicil kendaraan. Kan barang itu kita pegang saat kita tanda tangan cicilan, kita pakai dulu. Baru kita nyicil. Mana ada konsep nyicil dulu barang yang nggak dinikmati, kan nggak ada loh. Tukang kreditnya ada melayu apa duit. Barangnya rata-rata loh. Iya ini wajar ini. Masuk akal kan apa yang saya katakan. Membegawan katakan. Lah nek nyicil dulu barang dinikmati belakang. Itu namanya nabung. Dan memang tapera itu maknanya tabungan. Lah nek tabungan otomatis tidak wajib no. Nek nabung seperti saya nabung di bank. Karena nabung terserah saya enggak ya terserah saya. Nah, mumpung pemerintah Pak Prabowo punya konsep bangun 3 juta rumah. Ini bisa dipertemukan, di-match-kan dengan cara apa? Ya dimudahkan. Soalnya makin hari ini harga rumah itu makin tidak terjangkau loh. Artinya apa? Kebutuhan manusia makin waktu makin tinggi, perumahan makin tidak terjangkau, harganya mahal. Ya, tanpa inflasi saja loh, pendapatan kita terasa kayak berkurang disebabkan kenaikan harga yang wus beles. Dhuwure ora umum. Lah sedangkan pendapatan kita timik melakukan alon-alon. Ojo alon-alon waton kelakon. Oh ini alon-alon waton keblusuk kalau cara begini. Gap atau jarak yang terbentuk itu jadi tugas pemerintah untuk intervensi. Agar orang-orang masyarakat yang belum punya rumah bisa mendapatkan rumah dengan programnya 3 juta rumah yang mau dibangun Pak Prabowo itu. Nah ini misalnya nih contoh lagi nih. Anak tambah gede, yang keluarga-keluarga kecil. Otomatis makan makin banyak. Makin butuh uang jajan, biaya sekolah dan sebagainya. Nah pemerintah sediakan pendidikan gratis. Jika anggota keluarga sakit ada BPJS, sehingga tanggungan rakyat gak berat, semakin ringan. Nah, seiring berjalanan waktu, maka rakyat butuh rumah. Ini penting. Kalau orang Jawa itu kalau omah-omah, itu butuh omah. Syukur-syukur kalau sudah diberikan oleh orang tua, ada warisan yang gede-gede, itu hebat. Omah-omah itu harus punya rumah. Itu orang Jawa itu. Makanya ada program 3 juta rumah ini yang disiapkan. Konsepnya bagus ini Pak Prabowo ini. Targetnya tinggi, persebarannya juga masuk akal. Bukan hanya di perkotaan juga, namun di pesisir dan pedesaan. Janjine loh. Makanya ya kita take. Realisasinya, eksekusinya kita take. Lah Om Begawan itu sangat mengapresiasi ini, program 3 juta rumah ini. Tapi ya tadi, kembali ke pertanyaan semula. Bagaimana cara menyiapkannya? Bila hanya membangun saja, pemerintah pasti mampu. Oh mampu. Gari ngedekne utang gedeke utang luar negeri, digedein lagi membangun rumah, mampu. Iya toh, target 3 juta rumah genah terwujud gampang. Nah tantangannya ini yang perlu kita pikirkan. 3 juta rumah yang sudah terbangun atau akan dibangun nanti, harganya sesuai sama kantong rakyat enggak? Bangun orang so terjangkau ngopo sing tuku sapa? Akhirnya yang tuku kan yang beli kan orang-orang yang punya duit yang sudah punya rumah. Di situ titik krusialnya. Nah, program bangun-bangun itu memang paling mudah. Faktor tantangannya hanya satu. Duitnya itu tersedia atau tidak.
Nah, justru yang berat ini, berbagai program fisik ini, apakah bisa dimanfaatkan rakyat atau tidak? Bisa berguna benar-benar yang dibutuhkan oleh masyarakat atau tidak? Ya karena gini, kita bisa kasih contoh lah, proyek fisik yang evaluasi zaman Pak Jokowi dulu. Kereta cepat Jakarta-Bandung loh. Wah, penumpangnya enak rugi tuh. Target penumpangnya masih kurang kok. Membuat Pak Jokowi manggil Menteri Perhubungan sama pengelola kereta cepat. Sing numpak renek bung wedi numpak kereta cepat. Akhirnya apa? Nah, jangan sampai terjadi yang begituan. Alis duit yang untuk investasi tidak menyerap. Akhirnya mubazir atau menghadirkan feedback sepadan lah paling tidak. Paling tidak ya 50-50 bisa kembali modal. Ayo ora modalnya ora bali rugi. Gaji karyawan oke. Nah, dalam dunia bisnis yang begituan tuh disebut R. Tahu R itu? Rugi. Ini beda kasus sama makan bergizi. Ya beda nih. Program ini memang targetnya kualitas SDM lebih baik. Meski menurutku ya faktornya kecil banget. Makin kualitas lebih baik piye SDM-nya kalau cuma makan tok itu. Kan menjadi SDM yang baik itu bukan tidak butuh makan tok, banyak faktornya. Lah iya no. Bocah kuwi tanggung jawab wong tua loh sebenarnya kalau makan itu. Yuk negaranya cawe-cawe dimakan bergizi kan repot. SDM itu ada penyediaan fasilitas, ada pengajaran, pendidikan dan sebagainya. Orang mau madang tok. Lalu bila anak-anak kualitasnya meningkat pesat misalnya, apakah itu disebabkan faktor makan bergizi? Malah ya ombel. Ora mungkin itu. Loh anak-anak orang kaya yang makannya hebat bergizi tiap hari aja belum tentu kalau dia sukses, belum tentu kalau dia berhasil, belum tentu kalau dia punya SDM tinggi kok. Malah justru anak-anak yang sederhana itu bisa juara sampai tingkat internasional. Sebab kebutuhan anak supaya jadi SDM yang berkualitas itu sangat kompleks. Tidak sekedar dikasih sekali makan tok deal. Iyalah. Makanya implementasi tentang 3 juta rumah ini mesti jadi perhatian penting kita semua juga. Masyarakat harus mendorong menagih janjinya juga. Tapi memang kebijakan tapera itu pasang badannya Pak Jokowi kelihatannya untuk meringankan beban Pak Prabowo. Nah sebenarnya ini kebijakan tapera yang buat ngurangi beban anaknya yang jadi wapres. Ya itu kemungkinan juga iya. Nah coba kita bayangkan. Apakah realistis mewujudkan 3 juta rumah bagi rakyat dalam kurun waktu 5 tahun? Coba. Dalam debat capres terakhir itu, Pak Prabowo menyebutkan 3 juta rumah itu bagi perkotaan. Pedesaan dan pesisir, artinya tiap zona itu ada 1 juta rumah. Lah, nek programnya Pak Jokowi itu 1 juta rumah tiap tahun. Secara matematis target Pak Prabowo itu lebih rendah sebenarnya. Bagi Umbagawan, program ini sepertinya makan bergizi kemarin itu. Bisa diolak-alik, dibaleni, digoreng. Ora sida ganti yang lain dengan pergantian sesuai skema. Nah, soalnya definisi rumah bagi kita dengan pemaknaan pengambil kebijakan bisa beda. Enggak bisa sama. Misalnya ini, yang penting demi mengejar target, lalu dibangunlah rumah tumpuk alias rumah susun. Rusun dengan sistem sewa. Habis, sistem sewa gelem ra. Yang belum punya rumah ya akhirnya kan seperti itu. Yang penting bagi pemerintah, janjinya ditepati walaupun prakteknya tidak banyak yang beli. Apa kita sudah lupa dengan janji rumah Gubernur DKI waktu itu? DP 0-nya Pak Anies. Tewas dibangun 3 juta rumah, tapi 90% kosong, belum. Atau 80% status pemilikannya punya orang yang sudah punya rumah akhirnya. Ya buat apa? Cek saja program rumah subsidinya Pak Jokowi. Hampir 30 hingga 40% pembeli rumah subsidi itu adalah orang-orang yang sudah punya rumah. Yang punya rumah lagi, yang nggak punya rumah sampai nggak punya rumah. Ini harus dipikirkan tentang program 3 juta rumah buat rakyat. Itu ya, pesan Umbagawan. Salam Umbagawan, salam ngobrol. Dadah.